Kembali lagi di channel ini dan jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul Pejuang Mandiri. Awal kisah kita berada di bumi yang saat ini bisa menghubungkan dunia lain yang disebut gerbang. Dan setelah gerbang muncul, dunia mengalami banyak kejadian ajaib, salah satunya adalah pemburu atau disebut juga hunter. Kekuatan mereka tetap sama sebagaimana kekuatan mereka pertama kali bangkit, itu tidak akan berubah. Mereka yang mendapatkan kekuatan melewati gerbang dan berburu monster karena itu sesuai dengan pekerjaan mereka yang disebut pemburu. Tetapi berbeda dengan MC kita yang bernama Sung Jinwoo, dia pemburu tingkat E, peningkatan terendah dan pemburu terlemah. Pada suatu hari pun tiba di mana party berkumpul dan Sung Jinwoo pun menjadi obrolan karena memiliki julukan pemburu terlemah di dunia. Dan di party terdapat juga Miss Juhi, dia adalah healer dalam tim party dan dia menyapa Jinwoo dan menanyakan kenapa terluka. Sung Jinwoo menjawab, tak tahu, itu terjadi saja ketika aku berburu, dan mereka pun mengobrol sejenak sebelum masuk Dongwon dan tak lama mereka dipanggil bahwa yang menjadi ketua party adalah Song Chiyul. Dan semua setuju akan keputusannya, dan akhirnya mereka memasuki Dongwon yang berperingkat D. Bahkan orang heran untuk Sung Jinwoo peringkat E memasuki Dongwon peringkat D, dan benar saja tak lama memasuki Dongwon Sung Jinwoo terluka yang disembuhkan healer. Sembari mengobati, Miss Juhi bertanya, kenapa kau bersikeras bekerja sebagai pemburu? Dan pertarungan seperti ini hanya memperbesar resiko. Sung Jinwoo hanya menjawab maaf. Tetapi apa yang dilakukannya membuat Miss Juhe khawatir. Di lain tempat, ketua party dan yang lain mengalahkan monster dengan begitu gampang dan tak terasa mereka sudah menyelesaikan Dongwon. Karena Miss Juhi masih penasaran, dia bertanya, apa kau punya alasan untuk berhenti sebagai pemburu? Sung Jinwoo pun menjawab, aku hanya berburu untuk bersenang-senang. Jika aku tak melakukan ini, aku mungkin akan mati karena bosan. Dia menjawab, walau berbohong. Miss Juhe menyaut, sepertinya dengan bersenang-senang dua kali akan membuatmu bertarung di akhirat. Dan Sung Jinwoo cuma tertawa atas kekesalan Miss Juhe. Dan di tempat lain, kapten memperlihatkan inti magis yang didapat setelah membunuh monster. Inti magis bisa dijual berdasarkan peringkat monster yang dikalahkan, namun karena Jinwoo seorang pemburu peringkat E, monster peringkat C tidak mungkin baginya. Bahkan dia harus mengorbankan nyawa hanya satu inti magis. Di waktu kesedihan Jinwoo, ada orang teriak bahwa ada pintu masuk lain. Dan kapten menjawab, itu sarang ganda, sepertinya itu sungguhan. Dan kapten pun membujuk tim untuk melanjutkan, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena ini bisa berbahaya. Mereka melakukan pemungutan suara untuk siapa yang lanjut dan yang mundur. Tidak ada paksaan. Karena tergiur keuntungan yang besar, semua orang memutuskan bertarung, tak terkecuali Sung Jinwoo. Karena Sung Jinwoo perlu mengirim adik perempuannya ke universitas dan untuk perawatan ibunya yang harus dirawat di rumah sakit, akhirnya dia memilih bertarung. Di perjalanan Sung Jinwoo berkata, maaf karena kau terpaksa ikut, apa kau tak masalah? Miss Juhe menjawab, jujur saja, tentu saja itu masalah. Karena terpaksa ikut untuk mengobati Sung Jinwoo. Dan tak terasa 40 menit mereka berjalan dan akhirnya telah sampai.
mereka diperlihatkan patung-patung raksasa yang membawa senjata dan instrumen. Setelah berkeliling mereka menemukan tulisan komandemen kuil Chartenon. Tulisan pertama, sembah yang mulia, kedua puji yang mulia, ketiga buktikan kesetiaanmu, dan mereka yang tidak mengikuti perintah takkan pernah kembali hidup-hidup. Setelah dibaca patung raksasa bola matanya bergerak, perasaan Sung Jinwoo udara menjadi dingin tiba-tiba menjadi sunyi dan pintunya tertutup. Kebingungan dan kepanikan akhirnya ada yang berusaha keluar, tapi tanpa diduga-duga dua patung penjaga pintu membunuhnya sekali serang, mereka yang melihat kaget karena patungnya bisa bergerak. Semua merasa ketakutan bahkan patung terbesar pun memandangi mereka. Dari kejadian tersebut Sung Jinwoo mengingat masa lalu bahwa kejadian seperti itu bukan pertama kalinya Jinwoo berada dalam situasi hampir mati, dia juga sering tersesat yang membuat dia diserang goblin yang hampir membunuhnya dan Jinwoo pernah terperangkap di Dongwon yang membuat dia hampir mati kelaparan. Dan semua itu Dongwon peringkat rendah, Sung Jinwoo harus mempertaruhkan nyawanya, sedangkan pemburu yang lain menukarkan inti magis mereka dengan senjata yang lebih baik, untuk mengalahkan monster yang kuat. Tetapi Jinwoo tidak dapat melakukannya, karena untuk pengobatan ibunya dia harus bertarung tanpa senjata, walaupun membeli pedang itu pun yang murah lagian akan cepat rusak. Sepanjang hari Sung Jinwoo keluar dengan terluka, itu membuat banyak orang mencemooh Sung Jinwoo yang cuma jadi beban. Kita kembali ke ceritanya semua panik melihat tatapan patung raksasa, kemudian Sung Jinwoo berteriak semuanya menunduk. Tanda seru titik. Patung itu pun mengeluarkan laser dan karena semua tidak mengerti situasinya, banyak orang yang terkena laser dan lenyap. Kapten berteriak jangan berdiri tetap di posisi kalian masing-masing. Mereka pun cuma duduk dan mematuhi perintahnya. Kapten bertanya ke Jinwoo bukannya kau berteriak karena kau tahu apa yang akan terjadi. Sung Jinwoo pun menjawab, bukan, itu hanya karena aku merasakan bahaya. Di balik penyerangan tersebut Kapten harus kehilangan tangan kanannya yang mengharuskan Sung Jinwoo membantu memberi perban untuk menghentikan pendarahan. Dan sambil berdiskusi ketua parti memprediksi bahwa patung tersebut memiliki peringkat A, ada juga yang berpendapat peringkat S, dan mereka baru menyadari ada tulisan komandemen kuil Chartenon yang mengharuskan melakukan sesuai yang tertulis. Karena membunuh semua patung-patung membutuhkan banyak waktu, kata ketua parti, dari serangan brutal bahkan mayatnya saja tidak tersisa, sampai ada yang syok, Helear peringkat B juga mengalami ketakutan. Karena situasi berbahaya ada seorang yang percaya diri dengan kecepatannya, mencoba keluar tetapi patung itu tanpa ampun menyerang menggunakan laser, dan boom, yang tersisa cuma kedua kakinya. Mereka yang melihat sangat kaget dan Sung Jinwoo menyadari bahwa semua mungkin ada pola. Tuan Song Chiyul apa bunyi komandemen pertama? Kata Sung Jinwoo. Ketua pun menjawab yang pertama seharusnya menyembah yang mulia. Jinwoo berkata, Tuan ada aturan di Dongwon ini. Ketua pun kaget karena Sung Jinwoo mencoba aturan tersebut. Dan Jinwoo menyuruh semua bersujud ke arah patung. Mereka kaget dan tak mempercayainya tapi tak ada pilihan selain mencoba. Hanya dengan menunduk ekspresi wajah patung berubah tersenyum.
Kemudian patung mulai berdiri dan ingin menginjak para hunter. Kemudian Sung Jinwoo berteriak, "Oh, tunggu, Dongwon ini memiliki aturan yang kedua, puji yang mulia." Kemudian ada yang mencoba memuji tetapi malah diinjak. Dia menggunakan cara memuja yang salah, semua panik dan berlari, dan berusaha berlindung di depan patung yang membawa pedang yang hasilnya dia ditebas oleh patung. Sembari berlari Sung Jinwoo berpikir bahwa dari semua patung membawa kapak, tombak, palu, busur, dan instrumen. Orang yang berdiri di depan patung yang bersenjata mereka akan diserang dan sedangkan patung instrumen bakal memainkan alat musiknya, disitulah Sung Jinwoo baru menyadarinya. Mereka berlari ke sana kemarin mencari patung yang memegang instrumen tetapi karena Sung Jinwoo berdua bersama Miss Juhee, patung tidak bereaksi. Akhirnya Sung Jinwoo berpindah ke tempat patung lain tetapi Jinwoo hampir diinjak patung raksasa dan karena Sung Jinwoo salah patung dia harus kehilangan kakinya. Dengan merangkak Jinwoo berhasil sampai ke patung instrumen, dan mereka selamat. Miss Juhee menghampiri Jinwoo dan kaget dengan kondisi kakinya, karena dia seorang healer. Jinwoo diobati agar pendarahan berhenti. Semua menyalahkan ketua parti karena dari 17 orang tinggal 6 orang yang selamat dan 2 terluka parah. Mereka menginginkan ketua parti dihukum karena membuat keputusan yang gegabah yang mengharuskan banyak korban berjatuhan. Ketika mereka berdebat, terjadi gempa yang ditimbulkan oleh raksasa dan muncullah altar di tengah-tengah kalangan monster. Ketua parti menyadari aturan yang terakhir yang berbunyi buktikan kesetiaanmu. Karena altar membutuhkan seseorang yang harus dikorbankan, mereka merencanakan ketua parti yang harus menjadi korbannya. Ketua parti setuju untuk menebus dosa-dosanya dan untuk rekan yang sudah tumbang, akhirnya dia berjalan menuju altar seorang diri. Sesampainya di altar api pun muncul yang membuat mereka kaget, karena Sung Jinwoo berpikir itu bukan kesalahan ketua, dia juga ingin pergi ke altar dan semua orang mengikuti yang dilakukan Jinwoo. Sesampainya altar api bermunculan. Sung Jinwoo bertanya apakah bala bantuan akan datang. Ketua parti menjawab, kita sudah 1 minggu setelah gerbang terbuka. Biasanya mereka bergerak sebelum bantuan datang, mungkin mereka mengabaikan Dongwon ini karena hanya peringkat D. Sung Jinwoo berpikir jika gerbangnya akan terbuka sepenuhnya setelah 7 hari, monster bisa keluar melalui gerbang jika terbuka sepenuhnya, dan penyerangan mereka bertujuan membunuh bos dan menutup gerbangnya sebelum batas 7 hari. Jika mereka gagal, patung-patung akan keluar dan membunuh orang-orang di bumi. Setelah perbincangan muncul api biru dan pintu keluar terbuka, mereka kaget karena mustahil bagi mereka untuk keluar, tetapi itu asli pintu terbuka. Kemudian patung berjalan mendekat ke altar membuat mereka panik dan ada rekan yang berusaha keluar dan ternyata itu berhasil yang pertama kali. Setelah sampai di luar pintu mereka menyadari bahwa itu bukan jebakan, alhasil mereka pergi satu persatu. Kim Sang-sik berkata, aku selalu melihat rendah kau Sung Jinwoo. Tak berharap sedikit pun darimu walau kau masuk parti kami, tapi kita semua bisa hidup hingga saat ini karena kau Sung Jinwoo, terima kasih. Dia berlari keluar meninggalkan Jinwoo. Sekarang tinggal ketua parti, Miss Juhee, dan Sung Jinwoo yang tersisa.
Semakin berkurang orang yang keluar, pintu juga menutup perlahan. Ketua parti menyuruh Jinwo keluar bersama Miss Juhe, tetapi Miss Juhe tidak bisa berdiri karena kehabisan mana karena terlalu banyak untuk menyembuhkan Sung Jinwo. Mereka berdebat siapa yang keluar lebih dulu, karena Jinwo memiliki janji untuk mentraktir makan malam bersama Miss Juhi. Dia memberikan inti magis untuk jaminan Jinwo bisa keluar. Tak lama ketua parti bertindak dan membuat Miss Juhe pingsan, dan akhirnya mereka berpisah, tinggal Sung Jinwo seorang diri. Walaupun Jinwo gak bakal menang melawan patung itu, dia mengambil pedang dan berusaha melawan walau kekalahan yang terjadi. Tak lama patung menusuk Jinwo, mengangkat ke udara dan membanting ke atas altar sampai darah bermuncratan. Di dalam benak Sung Jinwo, dia tidak ingin mati. Dia ingin kesempatan satu kali untuk pengkhianatan yang dialami. Hal aneh pun terjadi, patung berhenti bergerak. Muncul notif aneh yang melayang di udara. Jinwo kebingungan apa yang terjadi. Bahkan suara misterius muncul bahwa Jinwo berhak mendapatkan kesempatan menjadi seorang player. Karena Jinwo menginginkan kesempatan hidup kembali dan waktu yang diberikan cuma 2 detik, akhirnya Jinwo menerima kesempatan itu dan notif pun muncul. Tubuh Jinwo bersinar terang yang dikelilingi patung-patung raksasa. Sung Jinwo mendapatkan notif dari sistem. Ketika membuka mata, seketika kaget dan meraba dadanya karena dia berpikir jika semua yang terjadi cuma mimpi. Jinwo melihat sekeliling dan menyadari jika berada di rumah sakit. Tak lama kemudian datanglah petugas asosiasi penyelidik pemburu Korea yang ingin menemui Sung Jinwo. Dia berkata bahwa Jinwo telah tertidur selama 3 hari, dan Sung Jinwo bertanya, apa yang terjadi dengan Nona juga He dan Tuan Song, apakah mereka baik-baik saja? Petugas asosiasi menjawab, mereka selamat, tapi pemburu Song kehilangan tangannya dan kemungkinan akan mengganggu pekerjaannya. Dia dapat memilih untuk pensiun apabila dia mau. Dan untuk pemburu Miss Juhe masih sedang dalam perawatan karena trauma yang dialaminya. Dan petugas asosiasi menjelaskan jumlah orang yang selamat dari 2 sarang monster itu berjumlah 6 orang. Ketika para penyelidik dan asosiasi tiba di lokasi, mereka semua telah hilang. Di ruangan itu hanya ada kamu yang berbaring di altar. Tidak ada patung atau apapun yang dideskripsikan oleh pemburu lain. Sung Jinwo menyaut, tidak mungkin. Petugas menegaskan kita juga tidak percaya akan hal itu karena semua saksi menceritakan hal yang sama. Dan kita meyakini bahwa kamu telah menerima pembangkitan ganda, kata petugas asosiasi. Sung Jinwo kaget mendengar penjelasan petugas, karena dari beberapa kasus di mana rank C bisa langsung melompat ke rank A, atau rank B melompat ke rank S. Tak lama kemudian petugas mengeluarkan alat pendeteksi kekuatan untuk mengukur berapa perubahan yang dialami Sung Jinwo. Ketika alat itu digunakan cuma memberi angka 10, yang mengartikan Sung Jinwo tidak mendapatkan kebangkitan ganda dan masih di rank E. Karena petugas merasa kecewa dengan hasil yang sama, mereka pun keluar meninggalkan Sung Jinwo. Kemudian notif sistem muncul di atas kepala Sung Jinwo. Dia berpikir bahwa petugas tidak bisa melihat notif sistem yang melayang di udara, karena penasaran Jinwo mencoba menyentuhnya. Dia juga baru menyadari bahwa kaki yang putus telah pulih dan dada yang tertusuk juga telah kembali normal. Ketika Jinwo merenung, datanglah adik perempuannya.
dia memarahi Jinwo karena selalu terluka setiap keluar dari Dongwon, tetapi Jinwo malah tersenyum ketika dimarahi adiknya. Tak lama perbincangan notif sistem pun muncul dan Jinwo bertanya, "Apakah kamu melihat ini?" Adik perempuannya malah menjawab, "Kamu tidak melukai kepalamu kan?" Dari kebingungan Jinwo notif pun muncul, pesan banyak bermunculan dan request pun muncul untuk awal mulai persiapan menjadi kuat. Karena Jinwo merasa mustahil untuk dilakukan, malah ditinggal tidur dan Jinwo terkena hukuman dari sistem. Dia terbangun dan kaget karena terjadi gempa bumi. Tak lama Jinwo berpindah ke tempat lain di padang gurun. Karena masih kaget, dia baru menyadari bahwa di belakang muncul monster yang siap melahap Jinwo. Tak lama notif sistem pun muncul yang bertuliskan misi hukumannya bertahan hidup. Dan waktu yang diperlukan cuma 4 jam, jadi Jinwo harus bisa bertahan hidup dari monster yang menyerangnya. Di panasnya terik matahari, Jinwo cuma bisa berlari dan terus berlari untuk menghindari monster yang berusaha memakannya dan notif muncul untuk pertanda waktu udah habis. Tak lama Jinwo kembali ke kamar yang dipenuhi pasir. Notif sistem keluar pertanda Jinwo menyelesaikan misi hukuman. Tak lama Jinwo pingsan dan suster yang melihat kaget dan membantunya. Setelah kejadian tersebut, Jinwo semakin giat melakukan quest dari sistem dan tak terduga semua quest sudah terpenuhi dan Jinwo mendapatkan pemulihan status dan tubuhnya bersinar di mana rasa lelah yang dialami Jinwo telah menghilang. Selain itu, Jinwo mendapatkan poin status dan kotak random. Jinwo berpikir akan menjadi kuat jika meningkatkan status karakter dan menaikkan level akan meningkatkan semua. Jinwo juga merasa semuanya seperti di dalam game. Ketika Jinwo merasa sudah sehat, dia akhirnya keluar dari rumah sakit dan langsung mencoba kotak random yang diterima setiap menyelesaikan misi. Kali ini yang didapat kunci dan tak butuh waktu lama Jinwo membuka portalnya. Cahaya biru yang menyilaukan tak membuat Jinwo gugup, bahkan dia masuk tanpa ragu dan tidak membawa senjata. Setelah masuk, notif muncul dan pintu portal juga tertutup. Bahkan orang lain bisa dengan mudah keluar masuk, dan ternyata itu dimensi lain untuk Jinwo seorang. Notif muncul kembali yang mengharuskan Jinwo membunuh bosnya atau menggunakan Hearthstone. Jinwo merasa gugup karena harus menyelesaikan sendiri tanpa party. Langkah demi langkah Jinwo memasuki Dongwon. Tak lama berjalan, serigala merah pun muncul dan menyerang Jinwo, tetapi berhasil menghindar. Pertarungan terus berlanjut ketika Jinwo lengah. Serigala hampir mengenai kepala Jinwo, tetapi dengan mudah Jinwo bisa menghindar. Dia baru menyadari bahwa tubuhnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Baru saja menoleh, serigala sudah siap menerkam Jinwo. Jinwo berkata, "Aku tak ingin mati sekarang," sambil memukul serigala. Bahkan sampai terhempas jauh karena tinju Jinwo. Walaupun serigala ditinju bertubi-tubi, tidak berdampak sedikit pun sampai Jinwo terluka dan terpojok. Karena merasa tinju tidak berdampak pada serigala, Jinwo membuka inventory atau penyimpanan dan mengambil pedang. Dengan sekali tebas, serigala langsung mati. Seketika notif sistem muncul, pemberitahuan bahwa Jinwo naik level. Tanpa istirahat, serigala berdatangan dan dengan mudah Jinwo membelah serigala menjadi 2. Karena serigala sudah dikalahkan, Jinwo melihat sistem kekuatan yang meningkat ketika naik level. Semua status meningkat yang membuat Jinwo berpikir dia bisa kuat jika bertarung terus. Sambil istirahat, Jinwo mengambil drop item pada monster dan menjualnya di fitur store.
sambil merencanakan sesuatu. Jinwo didatangi segerombolan serigala, tetapi Jinwo tidak takut, bahkan tidak gentar sedikit pun. Pertarungan dimulai, serigala meraung dan Jinwo berlari menghempaskan pedangnya, membelah serigala menjadi dua, tetapi serigala terus berdatangan. Dengan ganasnya Jinwo mengalahkan serigala dengan mudah hingga notif sistem muncul dan muncul untuk kenaikan level Jinwo. Pedang dipegang begitu kuat, pendirian untuk tetap hidup demi sang adik. Jinwo terus bertarung tanpa henti walau pedang yang digunakan sampai tumpul dan rusak, tetapi itu berhasil membunuh puluhan serigala dan membuat Jinwo bertambah kuat. Setelah mengumpulkan item dari monster, Jinwo mendapatkan 34 taring serigala, 2 pisau rusak, baju petualang dan Hearthstone. Jinwo bimbang haruskah keluar tanpa melawan bosnya. Tetapi Jinwo terus melanjutkan dan menyimpan kembali Hearthstone ke inventory dan melanjutkan perjalanan. Tetapi monster di perjalanan sudah berbeda. Yang dikalahkan Jinwo macan hitam dan Swadorazan, tetapi Jinwo dengan gampang bisa mengalahkannya. Jinwo merasa bahwa sekarang sudah menjadi kuat. Bahkan Jinwo bisa memprediksi pergerakan monster yang akan menyerang. Dengan konsentrasi satu persatu monster dikalahkan, dan Jinwo melanjutkan mengalahkan bos Dongwen yang ternyata itu adalah ular raksasa. Baru masuk Jinwo dihempaskan ekor si ular yang membuat Jinwo terpental dan pedangnya patah. Walaupun pedang rusak, Jinwo tetap berusaha melawan bos Dongwen. Bahkan pedangnya saja tidak dapat menembus sisiknya. Jinwo terus menyerang dan sekali menghindar. Kekuatan dan kecepatan ular sangat hebat, bahkan Jinwo terpojok karena hempasan ekor si ular. Menangkis dan bertahan saja masih kurang, Jinwo terkena serangan yang bertubi-tubi. Jinwo terluka dan berdarah, tetapi itu tidak membuat Jinwo ketakutan. Malah semakin berambisi untuk menjadi kuat dan ingin merubah nasib biar tidak diremehkan orang lain. Dia berusaha menyerang dengan semua kekuatan, tetapi Jinwo terkena ekor si ular dan terhempas ke dinding yang membuat Jinwo kesakitan. Dengan kata-kata di benak Jinwo, "Aku harus menjadi lebih kuat." Sung Jinwo terus maju dan berusaha mencari celah untuk mengalahkannya. Karena terlalu dekat, hampir saja Jinwo termakan oleh monster. Karena menggunakan pedang tidak ada dampak sedikit pun, Jinwo berusaha dengan kekuatan tangannya dan mulai mencekik si ular dengan memasukkan semua poin ke kekuatan. Jinwo berhasil membuat ular kesakitan. Setelah berjuang dengan semua tenaga, akhirnya bos Dongwen bisa dikalahkan. Notif sistem muncul pertanda Jinwo naik level. Karena sudah mengalahkan bos Dongwen, Jinwo berhasil mendapatkan item dan senjata yang terbuat dari gigi bos Dongwen. Merasa bangga Jinwo, tubuhnya kini sudah bertambah kuat, tidak seperti dulu. Setelah selesai istirahat, Jinwo mencoba melihat pedang barunya. Tak lama notif muncul dan interior Dongwen akan kembali jadi normal. Tempat yang tadinya hancur karena pertarungan, sekarang menjadi bersih seperti semula. Jinwo keluar stasiun dan mendapati di luar sangat kacau. Tak lama dia bertemu tentara yang bertugas mengawasi sekitar gate yang muncul. Jinwo bertanya, "Apa yang terjadi?" Tentara menjawab, "Ada gate terbuka dan semua monster sudah dikalahkan terkecuali monster yang besar." Karena tentara merasa Jinwo seorang hunter, dia pun mengantar ke arah monster yang masih hidup. Kemudian Jinwo menggunakan kekuatan pendeteksi dan menemukan monster yang tersisa. Tetapi para hunter sudah bertarung melawan monster tersebut. Karena bos sangat kuat, mereka bahkan sangat kewalahan melawan monsternya. Bahkan Helear itu adalah Miss Juhe.
dia membantu penyerangan tersebut, akan tetapi karena masih ada trauma pertarungan kemarin konsentrasinya berantakan. Tetapi dia berjuang membantu walau harus ada rasa trauma. Karena Jinwo merasa kasihan kepada Miss Juhi, dia ingin membantu mengalahkan monsternya. Dia bersiap dengan kecepatan yang dia miliki dengan modal pedang buntung. Kemudian Jinwo bersiap. Dia konsentrasi dan mengira bos golem itu sekitar rank D. Jinwo mengambil posisi menembak dengan seluruh kekuatannya, dan pedang patah itu pas mengenai kepala yang membuat hancur dan bos golem mulai kehilangan keseimbangan yang menjadi kesempatan untuk para hunter mengalahkannya. Tak butuh waktu lama hunter pun menang. Dari kejadian tersebut ada hunter yang penasaran bahwa mereka susah payah melawan tetapi sangat sulit untuk melukai bahkan mengalahkan. Apa mungkin pedang patah ini yang membuat kepala bos golem hancur? Tanya si hunter dalam hati. Karena penasaran akhirnya hunter bertanya, apa kamu lihat siapa yang melempar pedang patah ini? Tentara menjawab, oh itu hunter di sebelah sana, sambil noleh ke belakang. Tetapi Jinwo sudah pergi dari tempat tersebut. Miss Juhi juga merasakan kehadiran Jinwo tetapi tidak menemukannya. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Sung Jinwo kembali ke rumah sakit. Dia bahkan berlatih sampai berkeringat dan tanpa memakai baju. Ketika perawat masuk, dia bahkan kaget dengan bodi seksi tubuh Sung Jinwo. Dengan melirik melihat tubuh Jinwo, ternyata dia bertanya, apakah kamu akan keluar hari ini? Jinwo menjawab, iya hari ini. Perawat pun meminta nomor HP Jinwo. Dari benak Jinwo yang polos, dia beranggapan bahwa ada hasil tes yang akan keluar, jadi dia bisa mengirim pesan jika tes sudah selesai. Beberapa hari kemudian kita berpindah ke rumah Jinwo di mana yang adik yang baru berangkat ke sekolah dan sang kakak yang baru bangun tidur. Adiknya bertanya, kau habis latihan? Jinwo menjawab, iya tetapi cuma sedikit. Ketika adiknya mendekat, tinggi badan Jinwo bertambah dan dia heran, orang yang sudah lebih dari 20 tahun apa masih bisa tumbuh tinggi. Jinwo mengelak pertanyaannya, dan memberikan payung berjaga jika nanti hujan. Dan akhirnya adik Jinwo berangkat. Setelah sepi, Jinwo melihat notif sistem yang mengharuskan berolahraga. Bahkan dia merasa otot tubuhnya dan fisik berubah drastis setelah berlatih cuma seminggu. Dan ini notif hasil Jinwo bertarung yang terlalu banyak menambah poin untuk kekuatannya. Dia bahkan membayangkan jika terlalu banyak poin maka tubuhnya akan berubah. Maka dari itu Jinwo merubah status dalam notif sistemnya. Setelah sibuk mengotak-atik sistem, Jinwo merasa kebangkitan ganda itu nyata. Dia berpikir jika hal itu benar seharusnya mencari uang bisa lebih cepat dan mudah. Jinwo berpikir jika membunuh monster dan mengambil item-itemnya akan semakin tinggi pengalamannya dan semakin tinggi ranknya. Jinwo juga merasa jika hunter rank E tidak bisa diterima oleh kuil, akan sulit mencari pekerjaan jika pengalaman memasuki Dongwon yang cuma rank E. Tetapi Jinwo berpikir akan memeriksa ranknya. Tetapi saat ini Jinwo masih kurang kuat untuk menjaga dirinya sendiri, jadi Sung Jinwo memutuskan akan memeriksa ranknya. Jika sudah menjadi kuat, baru mengungkapkan semuanya kepada publik. Setelah berpikir panjang, Jinwo memulai langkah pertama untuk mengikuti Dongwon, dan Jinwo berjabat tangan dengan Dongsuk. Mereka berkenalan, bahkan ada juga yang menyindir jika Jinwo memiliki julukan orang terlemah sedunia yang membuat orang tertawa. Tetapi Jinwo dibela oleh Dongsuk, dan memberikan penjelasan atas kontrak yang akan diterima Sung Jinwo.
dengan kekuatan Jinwo sekarang dia bisa merasakan kekuatan dari kelompoknya, dan menyimpulkan jumlah rank C 5 orang, dan 4 orang lebih rendah dari rank D. Ketika Jinwo masih membaca formulir, datanglah teman partinya yang berkata, "Namaku Yo Jinho, umurku 22 dan aku rank D. Aku juga dipanggil ke sini dengan situasi yang sama sepertimu." Jinwo malah kaget dan berkata, "Oh iya." Dalam benak Jinwo, dia pasti anak jutawan dengan melihat perlengkapan yang menyilaukan ini. Jinwo bertanya kepada Dongsuk, "Lalu apa yang harus kulakukan?" Dongsuk menjawab, "Tak banyak, cukup ikuti kami dan urus barang-barang kami." Jinwo penasaran karena tim partinya tidak ada Healer, tetapi Dongsuk menjelaskan bahwa mereka terbiasa memasuki Dongwon tanpa Healer. Mendengar penjelasnya, Jinwo cuma bisa menghela nafas. Dan tak lama mereka memulai memasuki Dongwon dan Yo Jinho berkata, "Jangan cemas, kamu bilang bahwa rank E, tenang saja, aku akan melindungimu." Jinwo yang mendengar itu pun cuma tertawa kecil. Di perjalanan, Yo Jinho selalu di dekat Jinwo dan mengobrol. Sekilas Yo Jinho juga perhatian kepada Jinwo yang membuatnya suntuk, karena Yo Jinho merasa Jinwo risih dengan sikap krewetnya. Dia akhirnya menyudahi obrolan halunya. Setelah sekian lama berjalan, mereka sampai di depan Dongwon, dan mereka terheran dengan ukuran Dongwon terasa ranking B bukan rank C. Mereka semua terheran, bahkan Yo Jinho juga kaget. Jinwo pun bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kamu memasuki Dongwon?" Yo Jinho cuma menjawab, "Entahlah, tapi kita akan baik-baik saja kan?" Jinwo cuma terdiam karena bagi dirinya ini pertama kalinya memasuki Dongwon rank C. Dongsuk pun berteriak, "Semuanya aku masuk duluan, kalian ikuti aku." Yo Jinho berkata, "Ayo berangkat." Sung Jinwo menjawab, "Ayo, tapi jangan berjalan berdampingan denganku." Tak lama kemudian mereka memasuki Dongwon. Mereka terkejut karena tidak ada monster yang muncul. Yo Jinho bertanya, "Apakah ada Dongwon yang tidak memiliki monster?" Jinwo cuma menjawab, "Diamlah sebentar." Dengan refleks kekuatan Jinwo, dia merasa bahaya yang mendekat dari atas. Jinwo pun berteriak, "Awas di atas kalian." Mereka semua mulai waspada dan serangga yang ditunggu-tunggu pun muncul. Mage mengeluarkan api yang membuat serangga hangus. Dari berbagai sudut serangga terus berdatangan, para hunter membelah dengan gampangnya, bahkan Jinwo terkesan kerjasama tim yang kompak. Karena bagi tim yang terbiasa memasuki Dongwon pasti sudah terbiasa dengan kerjasama tim, jadi mereka memiliki intuisi yang sangat baik. Menurut Jinwo mereka terlalu kasar dalam berperang, tetapi semua berjalan dengan baik. Karena terlalu fokus melihat pertarungan, serangga pun menyerang Sung Jinwo. Dengan mudah Jinwo mengalahkannya dengan tendangan madun. Jinwo merasa frustasi karena tidak ikut bertarung. Tetapi serangga sudah dibereskan. Ketua parti berterima kasih karena memiliki naluri yang tajam sehingga mereka mengetahui serangga menyerang dari atas. Tak lama kemudian teman Dongsuk memanggil, bahwa ada keganjalan karena serangga yang dikalahkan sudah memiliki bekas luka. Setelah diteliti mereka menyadari ada monster yang lebih kuat yang membuat Dongsuk menjadi kegirangan karena harga jual tinggi. Dari tatapan licik Dongsuk, Jinwo bertanya, "Jinho, pedang dan perisai itu mahal kan?" Jinho menjawab, "Iya, ini hadiah dari ayahku karena khawatir mendengar aku akan pergi berburu." Jinwo menyaut, "Aku tidak yakin, tetapi kamu harus hati-hati."
Setelah mendengar perkataan Jinwo, Jinho merasa harus berhati-hati. Setelah sekian lama berjalan mereka selalu menemukan bangkai serangga yang sudah mati. Ketua parti menyuruh mage menerangi karena terlalu gelap. Setelah terlihat mereka kaget dengan sarang yang besar dan mereka memprediksi bahwa itu adalah ruangan bos. Dongsuk pun berkata, "Bersiaplah." Perlahan mereka memasuki Dongwon dan menemukan kristal yang sangat menakjubkan. Jika kristal itu dijual mereka bisa menerima 10 juta won. Mereka sangat senang, jika dibagi per orang akan mendapatkan 1 juta won. Kemudian Jinho berkata, "Pemimpin Dongsuk, kenapa kontrak Jinwo tidak menyantumkan pembagian kristal sihir dari monster?" Dengan senyum palsu, Dongsuk menjawab, "Tentu saja nanti kita bagi rata bersama." Dongsuk juga menambahkan, "Tapi sebelum itu kita harus membereskan bos Dongwon terlebih dahulu. Tetapi sekarang bos Dongwon sedang tertidur jadi kita bisa mengeluarkan kristal terlebih dulu. Jika kita mengalahkan bosnya Dongwon ini pasti akan tertutup, dan tidak bisa membawa keluar kristalnya." Kemudian Dongsuk beralasan keluar untuk mengambil peralatan dengan yang lain, sedangkan Jinwo dan Jinho disuruh menjaga bos Dongwon. Dongsuk juga menambahkan bahwa tidak akan terjadi sesuatu, jadi mereka harus menuruti perkataan pemimpin. Setelah mereka berjalan keluar, Jinwo sudah menyadari jika hal ini akan terjadi. Karena sedari awal Jinwo sudah meragukannya. Dan benar saja setelah pemimpin sampai di luar ruang bos, dia menyuruh mage untuk merobohkan jalan keluar, agar mereka terperangkap di ruang bos. Seketika pintu keluar runtuh, Jinho yang melihat itu seketika kaget. Berbeda dengan Jinwo sudah terbiasa dengan orang yang mendapat julukan sebagai lizards. Julukan itu diketahui Jinwo saat melakukan raid bersama teman yang memberi tahu agar Jinwo berhati-hati dengan orang yang menyerupai kadal. Dia menegaskan pekerjaan ini sangat berbahaya. Terjadi kecelakaan itu hal yang biasa di dalam Dongwon, dan apabila ada tindakan kriminal, itu juga akan sangat susah untuk mencari barang bukti di dalam Dongwon. Oleh karena itu banyak hunter terkadang melakukan tindakan kriminal. Apalagi di dalam Dongwon tidak ada CCTV yang bisa dilihat dari luar, oleh karena itu mereka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan jika kamu lemah, semakin cepat dibuang, tetapi jika kamu kuat, orang-orang akan mencarimu. Itulah pesan si paman. Kita kembali ke alur ceritanya di mana Yo Jinho sangat panik karena pintu keluar tertutup batu reruntuhan. Jinwo berpikir jika orang yang meruntuhkan goa tersebut mungkin Reng Ce. Jinwo meletakkan tasnya dan mendekat ke reruntuhan. Jinwo sebenarnya bisa keluar dengan mudah karena kekuatannya sudah meningkat. Tetapi hal yang lebih sulit adalah mengalahkan bos Dongwon Reng Ce yang terbangun karena mendengar keributan. Jinwo melihat bos Dongwon dengan serius, sedangkan Dongsuk dan temannya keluar Dongwon. Tim party bertanya, "Uang apa perlu kita melakukannya seperti itu?" Dongsuk menjawab, "Dasar bodoh, jika kita bertarung di sana dan laba-laba terbangun, bagaimana kita bisa memindahkan mana kristalnya?" Dongsuk berkata, "Dengan adanya pemburu terlemah di dunia dan pemburu Reng D yang tidak memiliki pengalaman sudah pasti mereka tidak bisa mengalahkan bos Dongwon. Setelah mereka dimakan bos laba-laba dan kembali tertidur, kita dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mana kristal." Mage menjawab, "Itu benar, dan karena tadi ledakan cukup berisik, tidakkah bosnya lumayan agresif?"
Dong Suk pun bertanya kembali, "Hi Mage, jika kamu bertarung apakah bisa mengalahkan bos Dongwon-nya?" Mage menjawab, "Itu sangat tidak mungkin." Dong Suk juga berkata, "Aku juga tidak percaya diri jika bisa menang melawannya. Bos adalah bos, jadi sangat sulit untuk dikalahkan." Kita kembali ke dalam goa yang memperlihatkan Yo Jin Ho berusaha melindungi Jin Wo dari bos laba-laba. Yo Jin Ho berkata, "Sembunyilah di belakangku, akan kupikirkan cara mengalahkannya." Tetapi dari semua yang Jin Wo temui, cuma patung yang membuatnya ketakutan. Tak lama Sung Jin Wo maju ke depan dan berkata, "Jin Ho tetaplah di sini. Monster itu milikku." Jin Ho berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Jin Wo menjawab, "Aku akan membunuhnya." Sambil mengeluarkan pedang Jin Wo berjalan menuju monster. Jin Wo bersiap, dan monster meraung ke arah Jin Wo. Dengan tatapan serius dan senyum yang tipis, Jin Wo tidak takut sedikit pun. Laba-laba pun menyerang. Jin Wo menghempaskan pedang bertubi-tubi yang membuat Yo Jin Ho kaget, karena serangan Jin Wo berhasil melukai bos laba-laba. Serangan terus dilakukan, Jin Wo merasakan pedang barunya sangat efektif, bahkan monster pun terkena dampak karena pedang Jin Wo. Yo Jin Ho cuma terpaku melihat aksi Jin Wo yang begitu hebat. Dia berpikir apakah benar Jin Wo cuma rank E, dengan pergerakan dan kecepatan yang dilihat Yo Jin Ho itu mustahil cuma rank E. Jin Wo bertarung dengan ganas, melukai laba-laba sedikit demi sedikit, tetapi Jin Wo kewalahan juga karena kulit yang tebal, dia berpikir harus bisa melukai sedalam-dalamnya. Ketika sedang memikirkannya, Jin Wo diserang dengan kaki laba-laba yang bisa menghancurkan lantai dengan mudah, tetapi Jin Wo dengan mudah bisa menghindar. Seketika Jin Wo melaju ke depan dengan kecepatannya, menyerang dari segala arah yang membuat Yo Jin Ho terkagum dengan kecepatan Jin Wo yang seorang pemburu rank E. Dia berpikir tidak mungkin Jin Wo adalah ranker palsu, karena pergerakan Jin Wo tidak biasa seperti rank E, karena Yo Jin Ho berpikir ranker palsu biasanya adalah seorang psikopat yang memiliki hobi membunuh orang. Yo Jin Ho menjadi ketakutan karena menyimpulkan hal tersebut sambil melihat pertarungan yang ganas dari Jin Wo, tatapan Jin Wo yang seram. Yo Jin Ho menyesal mengikuti raid ini. Kita kembali ke Sung Jin Wo yang berusaha susah payah melawan laba-laba. Jin Wo merasa terlalu lama bertarung yang membuat stamina habis perlahan-lahan, tetapi semua yang diperbuat tidak melukai laba-laba secara fatal. Jin Wo mencoba kekuatan spesial dari pisaunya, dan notif muncul untuk pemberitahuan kegunaan dari kekuatan pisau. Tak lama laba-laba mengeluarkan cairan asam, Jin Wo langsung melompat menghindari, dan bekas cairan asam bisa membuat tanah meleleh. Jin Wo merasa waktunya akan habis apabila ini diteruskan, kemudian Jin Wo bersiap mengambil persiapan. Dengan kecepatannya Jin Wo melaju ke arah laba-laba, menyerang wajah bertubi-tubi. Tetapi Jin Wo sudah merasa kelelahan. Dia terengah-engah karena waktu pertarungan yang cukup lama dan Jin Wo masih berusaha menyerang, tetapi tanpa diduga tangan Jin Wo mulai kram, dan pergerakan menjadi terlihat oleh laba-laba yang mengakibatkan Jin Wo terkena serangan langsung dan terpental menghantam batu. Saat Jin Wo masih terbaring, laba-laba dengan sigap langsung menyerang Jin Wo dan dengan kecepatannya Jin Wo bisa menghindar, bahkan bisa menyerang kembali dan bisa menusuk pedangnya di kepala, bahkan Jin Wo menusuk mata dengan kecepatannya yang membuat kepala monster hancur dan akhirnya Jin Wo menang melawan bos Dongwon.
Yo Jinho yang melihat Jinwo bisa mengalahkan bos Dongwon sangat tidak percaya. Dengan rasa takutnya Yo Jinho berkata, "Tuan, apakah Anda ingin menyimpan kristal sihirnya?" Bahkan dengan sigap Yo Jinho langsung menambang, yang membuat Jinwo terheran. Ketika Jinwo sedang istirahat, pintu yang tadinya tertutup sekarang malah meledak dengan dahsyat yang membuat mereka kaget. Dari tebalnya kabut muncul seorang hunter, dan mereka adalah partinya Dong Suk yang menunggu di luar ruangan bos. Ketika mereka masuk dan melihat Jinwo, Dong Suk berpikir yang mengalahkan monster itu Yo Jinho, karena dari perlengkapan yang dimiliki Yo Jinho sangat memungkinkan bisa mengalahkan bos Dongwon. Tetapi semua parti sangat kaget bahwa bos Dongwon tingkat C bisa dikalahkan oleh hunter rank D. Dong Suk pun berkata, "Yo Jinho, aku sudah menyelidikimu, kamu adalah anak seorang konglomerat dan pejabat kaya raya. Kami akan memberimu kesempatan hidup jika membunuh Sung Jinwo, dan bergabunglah dengan kami, atau kalian akan mati di dalam Dongwon ini." Yo Jinho malah berbalik dan bertanya kepada Jinwo, "Tuan, bagaimana ini?" Jinwo menjawab, "Itu tidak masalah, aku sudah menduga jika bakal dihianati karena aku lemah." Yo Jinho yang mendengar jawaban Sung Jinwo tanpa kata langsung berbalik dan mengangkat pedang ke arah Dong Suk. Dari kejadian itu semua parti merasa bingung. Mage bertanya, "Dong Suk, apa yang harus kita lakukan?" Dong Suk menjawab, "Kita harus membunuhnya karena dia tidak berpihak kepada kita. Apakah kalian pernah membunuh manusia?" Jawab Dong Suk yang siap menyerang. Mendengar perkataan Dong Suk, Yo Jinho sangat takut. Berbeda dengan Sung Jinwo yang sangat tenang, tak lama notif sistem muncul, yang mengharuskan Jinwo membunuh 8 orang yang membuat Jinwo kaget. Tak butuh lama Mage menyerang Jinwo dengan semburan api yang membuat ledakan dan Jinwo terpental menghantam batu. Melihat Jinwo terkena serangan, Yo Jinho sangat khawatir, tetapi Jinwo tidak terluka sama sekali, malah Jinwo teringat masa lalu, yang diperlukan seorang hunter kebanyakan berfokus pada keselamatan diri sendiri daripada di tempat lain. Karena sesungguhnya tempat yang paling bahaya itu adalah Dongwon. Dan saat ini Jinwo mendapat misi dari sistem untuk membunuh jika tidak ingin dibunuh. Tanpa pikir panjang Sung Jinwo bangkit dan berkata, "Baguslah, dengan ini semuanya sudah menjadi jelas, aku akan memusnahkan kalian." Dong Suk yang mendengar perkataan Jinwo malah berkata, "Dasar Mage, apakah kamu tidak serius saat membunuhnya?" Mage cuma menjawab, "Sepertinya seperti itu, Dong Suk." Sambil berjalan menghadap kelompok Dong Suk, Jinwo berkata, "Kalau kalian adalah seorang pemburu, kalian juga harus siap diburu." Karena Jinwo cuma hunter rank E, perkataannya tidak dihiraukan. Mereka mengira Jinwo sangat lemah yang tidak bisa bertarung, membuat parti Dong Suk menatap Jinwo dengan acuh. Dengan santai parti Dong Suk berkata, "Tuan, aku akan mengatasinya." Dia mendekat dan merangkul Jinwo sambil berkata, "Tampaknya kamu belum paham situasinya, ya." Tanpa menjawab sepatah kata, Jinwo cuma mengarahkan pedangnya ke leher dan putus sudah kepalanya. Semua orang yang melihat sangat kaget. Dengan tatapan seram dan langkah demi langkah Jinwo memancarkan kekuatannya, Mage mencoba menembak ke arah Jinwo, tetapi dengan kecepatan Jinwo serangan tersebut dengan gampang dilewati dan mendekat yang hasilnya Mage dicincang di depan Dong Suk. Satu persatu dari tim parti Dong Suk tewas di tangan Sung Jinwo dengan sekali tusukan. Mereka yang melihat sangat ketakutan.
bahkan Yo Jin Ho berpikir jika Jin Woo sangat kuat dibandingkan dengan saat melawan bos Do Guen yang tadi. Bahkan Jin Woo menggunakan kekuatan pedangnya yang membuat lawan merasa kesakitan, muntah darah dan meninggal. Dalam sekejap saja semua terkalahkan dan tersisa Dong Suk yang melihat semua rekan dibunuh hanya hitungan menit. Dong Suk yang melihat kecepatan dan kekuatan Jin Woo sangat kaget. Dengan mengeluarkan kekuatannya yang membara, Dong Suk mencoba menyerang Sung Jin Woo dengan pedangnya, tetapi dengan santainya Jin Woo berkata sambil menyerang, "Dong Suk, kamu kuat. Tapi ada hal yang tidak kamu ketahui jika aku selalu naik level tanpa henti." Dong Suk yang terkena hempasan tangan Jin Woo dan dibanting ke tanah yang membuat Dong Suk tak berdaya dan berkata, "Jangan bunuh aku, biarkan aku hidup, aku akan memberimu segalanya." Sung Jin Woo menjawab dengan tatapan ganasnya, "Apa kamu sedang meminta maaf dari orang yang kau coba bunuh 3 kali?" Dengan teriak Dong Suk menyaut, "Apa kamu kira akan bisa lolos dengan hal ini? Kamu tahu siapa adikku?" Tanpa sepatah kata apapun Jin Woo langsung menebas kepala Dong Suk dan semua pengkhianat sudah terkalahkan. Yo Jin Ho berkata, "Mari kita pergi. Bosnya sudah terkalahkan, Dongguan akan tertutup." Setelah kejadian tersebut kita beralih ke USA di mana sang adik Dong Suk baru bangun tidur, dan membasuh pipi karena bermimpi buruk. Pada pagi harinya di kantor asosiasi manajer Jin Chul mendapat laporan, bahwa penyerangan Dongguan Rank C telah terdapat 8 orang yang tewas, yang selamat adalah rank D dan rank E. Jin Chul juga menyimpulkan bahwa 2 orang ini mungkin kabur saat melakukan penyerangan. "Bukankah hal seperti ini sudah sering terjadi?" kata Jin Chul. Asisten juga menegaskan, "Tidak, mereka tidak lari, mereka bahkan menyelesaikan Dongguan itu." Asisten juga menambahkan yang rank D itu Yo Jin Ho, yang mengenakan peralatan kelas tinggi, jadi bisa disimpulkan bos Dongguan rank C dikalahkan olehnya. Jin Chul berkata, "Jangan berbasa-basi dan langsung ke intinya saja, karena kamu tidak akan melapor jika cuma hal yang sepele." Asisten pun menjelaskan, orang yang selamat satunya adalah pemburu Sung Jin Woo dari kecelakaan Dongguan yang lalu. Jin Chul berkata, "Kita sudah memeriksa kekuatan Jin Woo waktu itu, dan tidak ada yang berbeda, jadi tidak usah mencurigainya karena percuma." Asisten menambahkan, "Sebenarnya aku juga tidak terlalu tertarik tetapi salah satu pemburu itu adalah Wang Dong-suk." Mendengar perkataan itu Jin Chul langsung berubah serius, karena sang adik yang di USA adalah hunter peringkat S. Kemudian kita kembali ke kontrakan Jin Woo, di mana sang kakak memberi hadiah makanan sayap ayam untuk sang adik. Ketika sang adik makan dengan lahap, Jin Woo berpikir dalam hatinya bahwa Jin Woo ingin minum alkohol, tetapi sistem selalu dimurnikan dan Jin Woo juga bersyukur karena kaki yang patah bisa pulih kembali berkat hadiah misi sistem. Seketika Jin Woo menyadari jika tidak bisa keracunan. Jin Woo mencoba meminum item dari hadiah sistem yang beracun itu. Tak lama notif sistem muncul dan benar saja racun tidak mempengaruhinya. Tak lama kemudian sang adik memberitahu jika Yo Jin Ho ingin bertemu dan pertemuan pun terjadi. Dari pembicaraan itu Yo Jin Ho berterima kasih karena menyelamatkannya. Jin Woo juga berkata, "Aku juga berterima kasih dan juga karena kamu tidak membuka mulutmu aku tidak memiliki masalah sampai sekarang. Dan kenapa kamu meminta untuk menemuiku?" Yo Jin Ho berkata dengan serius, "Tuan,
Aku sebenarnya ingin membuat tim penyerang, bagaimana menurutmu? Jinwo pun menolak tanpa banyak kata. Yo Jinho menambahkan, tolong bergabung denganku 19 kali saja, dan aku akan membagi bagianmu dengan baik. Jinwo berkata dengan serius, apakah kamu ingin menjadi ketua serikat? Yo Jinho menjawab dengan tegas, benar tuan. Tanpa satu kalimat Jinwo berpaling dan ingin pergi, tetapi Yo Jinho menjelaskan seorang pemburu harus berpartisipasi dalam penyerangan raid setidaknya 20 kali. Yang pertama sudah kita lakukan, dan aku percaya diri seperti ini karena berpengetahuan yang baik biar bisa mewarisi perusahaanku. Yo Jinho menambahkan, ayahku ingin membentuk sebuah serikat, dan aku ingin menjadi ketua serikat juga berhubungan dengan perusahaan kami. Setelah penjelasan panjang lebar, Jinwo menyaut, jadi, apa yang akan kuterima dari bergabung? Yo Jinho memberikan sebuah kertas yang berisi kontrak dengan nominal uang 3 miliar, Jinwo pun kaget dan menjawab, tetapi aku ada syaratnya. Kita menyelesaikan Dongwon cuma kamu dan aku. Yo Jinho yang mendengar perkataan Jinwo pun kaget dan menyaut, tapi tuan, untuk memasuki Dongwon rank C diperlukan setidaknya ada 10 anggota, dengan jumlah itu akan diterima, tetapi jika cuma berdua, bukankah itu berbahaya? Jinwo mulai menjelaskan, kita akan merekrut orang dengan jumlah yang dibutuhkan, tetapi kita tidak membiarkan yang lain masuk kecuali kita berdua. Yo Jinho pun setuju, mari kita lakukan seperti itu tuan, aku akan mengundang beberapa anggota lainnya. Kemudian kita kembali ke USA, di mana sang adik Wang Dong-suk diberitahu asisten jika sang kakak meninggal dalam Dongwon. Wang pun bertanya, Lola, dapatkah aku bertanya sesuatu? Iya, apapun itu tuan, Lola menyaut. Apa yang terjadi jika aku membunuh seseorang di Korea? Lola pun menjawab, Korea masih belum menyelesaikan perjanjian Indian untuk perburuan kriminal, dan Anda adalah pemburu yang berasal dari Amerika, kemungkinan akan mendapatkan hukuman di Amerika, tetapi tidak terlalu merepotkan dengan negosiasi jadi bisa lebih ringan. Mendengar perkataan Lola, Wang pun memasang wajah marah sambil ngomong, untunglah, karena ada bajingan yang membunuh kakakku. Lola juga berpesan jika tidak bisa ke Korea saat ini, kemungkinan 2 minggu baru bisa membuat jadwal. Sambil melihat arsip milik Yo Jinho dan Sung Jinwo, Wang sangat berharap jika pertemuannya bakal menyenangkan. Kita kembali lagi ke Sung Jinwo yang bersiap-siap memasuki Dongwon yang didapatkan dari misi harian. Jinwo juga tidak mengira mendapatkan kunci tingkat S rahasia dari kotak random. Tak lama kuncinya pun digunakan, pintu menuju Dongwon pun muncul. Jinwo pun memasuki Dongwon tanpa ragu sedikit pun. Setiba di dalam Dongwon, Jinwo merasakan tingkat kesulitannya mungkin di tingkat kelas S. Tak lama berjalan Sung Jinwo sudah didatangi monster berkepala 3 yang sangat besar. Pertarungan pun terjadi, monster meraung. Jinwo bersiap menyerang dengan kecepatannya, sedikit demi sedikit melukai monster. Tetapi Jinwo berpikir, apakah serangannya akan berguna pada monster-monster di luar nalar itu? Jinwo memulai serangannya kembali, dan mengaktifkan kekuatan yang membuat bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana monster tidak berkutik dan cuma meraung. Jinwo juga kembali mencoba menggunakan kekuatannya, monster pun langsung terdiam, tetapi tidak cukup lama. Jinwo menyimpulkan bahwa serangannya tidak memiliki efek apapun walau sudah menggunakan kombinasi dari semua kemampuannya.
Jinwo berpikir perbedaannya terlalu besar dari monster sebelumnya, dan Jinwo menyadari bahwa yang dimasukinya benar-benar Dongwon ranking S. Saat Jiwo lengah, monster berlari mencoba menyerang Jinwo, tetapi dengan kecepatannya Jinwo bisa menusuk mata monster, tetapi apa yang dilakukan Jinwo tidak berdampak apapun, malah Jinwo kewalahan dan hampir dimakan monster tetapi bisa menghindar walau Jinwo terpental dan menghantam ke tanah. Tak lama notif sistem pun muncul, bahwa Jinwo merasa kalau dirinya menjadi avatar seseorang karena sistem, dan Jinwo berpikir ingin melampaui ekspektasi orang tersebut. Ketika monster ingin memakan Jinwo yang terbaring, tak lama notif sistem muncul bahwa Jinwo mendapatkan penyembuhan terkondisi yang membuat tubuh Jinwo bersinar. Karena merasa sudah pulih, Jinwo bisa menahan rahang dari monster, dan Jinwo bisa memutar kepala monster yang besar itu. Tetapi masih tersisa kepala dua, Jinwo melompat menusuk mata monster dan menusuk kepala yang satunya hingga monster tiga kepala itu pun bisa dikalahkan. Notif pun muncul pemberitahuan bahwa Jinwo naik level dan mendapatkan item dari monster yang dikalahkan. Kemudian kita beralih ke sebuah angkringan, di mana sang ayah yang menyewa seorang assassin untuk membunuh seorang narapidana, yang membuat anak perempuannya trauma, yang membuat sang anak bunuh diri, dan sang ibu juga masuk rumah sakit karena syok. Dia bahkan memberikan uang 2 miliar, tetapi sang assassin meminta uang 3 miliar karena untuk mengatasi pemburu-pemburu yang lain. Dan sang ayah pun menerima permintaan dari sang pembunuh. Kemudian kita berpindah lagi di tempat latihan. Masih ingat nggak dengan Song Chiyul? Dia masih berlatih walau dengan satu tangannya. Ketika asik mengobrol, Song Chiyul mendapat telepon untuk mengikuti rank D. Keesokan harinya Song Chiyul mulai berkumpul dan tak terduga bertemu Sung Jinwo di lokasi. Mereka saling menyapa dan Song Chiyul berkata, "Aku sama sekali tidak mengenalimu, kamu sama sekali berbeda dari yang dulu. Apa yang terjadi padamu Sung Jinwo?" Maaf, tidak seharusnya aku bertanya seperti itu kepadamu," kata Song Chiyul. Jinwo menjawab sambil tersenyum, "Ketika aku tersadar kakiku sudah baik-baik saja, bahkan aku tidak tahu apa yang terjadi." Tak lama kemudian semua yang selamat dari insiden kemarin ternyata mengikuti raid juga kali ini. Miss Ju He sangat terharu melihat Sung Jinwo yang masih selamat. Mereka masih mengingat kejadian masa lalu, karena telah meninggalkan Jinwo sendiri. Mereka seperti nostalgia dari betapa seramnya patung yang mereka hadapi waktu itu. Ketika sedang berbincang keluarlah orang dari taksi yang membuat Song Chiyul bertanya, "Siapa dia?" Sekretaris menjawab, "Oh, orang-orang itu, mereka adalah narapidana yang akan bergabung dengan kalian di penyerangan ini." Song Chiyul menjawab, "Jadi kita akan bertarung bersama orang kriminal." Jinwo juga menambahkan, "Sepertinya ada yang aneh, Miss Ju He, tolong keluarlah dari penyerangan ini." Miss Ju He menjawab, "Bagaimana dengan kamu Jinwo?" "Aku akan tetap pergi," jawabnya. Tak lama kemudian mereka memasuki Dongwon. Pertarungan melawan goblin tak terhindarkan. Bahkan seorang narapidana bertarung sangat brutal. Song Chiyul yang melihat cara bertarung sangat heran di mana manusia dan monsternya. Karena terlalu fokus melihat orang bertarung, Song Chiyul diserang dari belakang, tetapi dengan mudah bisa menyemburkan apinya. Walau begitu goblin terus berdatangan dan dengan mudah Song Chiyul membakar semua. Pertarungan berjalan dengan lancar,
mereka memuji Sung Jinwo yang sudah bisa membunuh monster tanpa terluka. Mereka menyadari perbedaan yang sangat banyak dari Sung Jinwo. Ketika mereka meneruskan perjalanan, terdapat jalan bercabang 3. Mereka memutuskan berpencar dan Jinwo mengusulkan untuk memilih jalan kiri bersama Song Chicul. Ketika Kang Taesik melirik, Jinwo merasakan bahaya darinya. Kita beralih ke pertarungan Gang Taesik dan Hunter Narapidana. Mereka membunuh goblin dengan sangat gampang, walau goblin berdatangan sebanyak apapun. Kita beralih ke pertempuran Kim Taesik, di mana mereka menyesal karena meninggalkan Jinwo waktu itu, dan berinisiatif untuk meminta maaf ketika sudah keluar Dongwon. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka dikagetkan dengan Gang Taesik yang membunuh Hunter Narapidana. Dengan santainya Gang Taesik berkata, "Mengapa kalian muncul berdua dari sana?" Sambil memotong lehernya di depan Kang Taesik. Karena ada teriakan, Sung Jinwo memutuskan kembali melihat yang terjadi. Mereka bertiga berlari dan masuk ke gua. Seketika Jinwo menangkap tangan Gang Taesik yang ingin membunuh Miss Juhe. Jinwo bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Sambil mundur menghindari Jinwo, dia menjawab, "Kamu berhasil menghentikanku. Nalurimu tajam juga." Karena merasa bingung, Miss Juhe berkata, "Ada apa ini sebenarnya?" Gang Taesik menjawab, "Aku rasa ada perubahan rencana, dan aku akan membunuh kalian semua." Seperti halnya mereka, mendengar perkataan Gang Taesik, Jinwo melirik dan ternyata benar Kim Sang-sik sudah dihajar sampai berlumuran darah. Jinwo menyuruh Miss Juhe untuk menyembuhkannya. Ketika disembuhkan Helear, Kim Sang-sik berkata, "Kalian tidak dapat menyelamatkanku. Kamu dapat berhenti, aku sudah banyak kehilangan darah, dan aku meminta maaf untuk masalah kemarin." Sung Jinwo, "Maafkan aku. Tuan Sung Jinwo, aku benar-benar minta maaf." Tak lama Kim Sang-sik meninggal dan itulah kata terakhir yang membuat Jinwo kaget. Gang Taesik berkata, "Setelah membunuh kalian semua, aku akan beralasan ke publik jika kalian berusaha menyerangku yang sedang melawan bos Dongwon, karena mustahil jika kalian bisa mengalahkanku sang pemburu Reng D, sehingga mereka semua akan percaya dengan alasanku ini." Mendengar perkataannya, Kang Taesik bersiap menyerangnya dan meminta Miss Juhe untuk memberikan buff, dan badan Kang Taesik diselimuti aura. Tak lama menunggu Gang Taesik menyerang duluan, menghempaskan pedangnya yang bisa ditangkis dan tanpa diduga Kang Taesik bisa membelah musuhnya. Gang Taesik berkata, "Pergerakanmu bagus, walaupun kau diberi buff. Aku merasa kau banyak latihan terlihat dari pergerakanmu." Kang Taesik yang tanpa menjawab langsung menyerang, tetapi dengan mudah bisa dihindari dan Kang Taesik terkena serangan yang membuat bahu kirinya terluka. Jinwo yang melihat kejadian itu sangat kaget, tetapi Miss Juhe langsung tanggap dan menyembuhkan Song Chicul. Tak lama Gang Taesik ingin mencoba membunuh Miss Juhe karena merasa kerepotan karena keahliannya yang bisa menyembuhkan luka-luka. Tetapi tanpa sadar Kang Taesik sudah bersiaga dan menyerang dari belakang sambil berkata, "Berani sekali kau meremehkanku, kau berani sekali memperlihatkan punggungmu kepada pendekar pedang." Tetapi Gang Taesik juga bisa menangkis sambil menjawab, "Sepertinya kau bukan pria tua biasa, sayangnya selalu ada batasan dari semua kekuatan. Apa menurutmu kau bisa mengikuti kecepatan seorang pembunuh?" Tanpa menjawab sepatah kata pun karena Song Chicul diserang bertubi-tubi hingga merasa kesakitan. Gang Taesik sambil berjalan juga berkata,
jika saja yang kamu lawan orang lain, kau pasti bakal menang, bahkan seorang penyihir tidak dapat melihatku, sambil mengangkat pedangnya yang ingin menebas. Tetapi Song Cicul ternyata sengaja terdiam menunggu sang pembunuh mendekat. Setelah mencapai jarak tertentu Song Cicul menyerang dengan sihir apinya, tetapi Gang Taesik berhasil menghindar. Ketika Song Cicul sudah pasrah dengan keadaan, Jinwo menangkis pedangnya yang membuatnya terkejut dan bertanya, "Siapa kau? Apa peringkatmu?" kata Gang Taesik. Jinwo cuma menjawab, "Aku hanya seorang hunter peringkat E." Mendengar jawaban Jinwo, Gang Taesik membalas, "Itu tidak mungkin, melihat kecepatan reaksimu yang barusan kau tidak normal, apakah kau menyembunyikan kekuatanmu? Atau kau telah dibangkitkan kembali?" Miss Ju He dan Song Cicul sangat kaget mendengar penjelasan Gang Taesik. "Sepertinya kau memiliki pengalaman yang sedikit sebagai pemburu, karena itu aku akan memberimu pelajaran sebagai senior," kata Gang Taesik yang berjalan mendekati Jinwo. Dengan tatapan serius Jinwo berkata, "Mengapa kau melakukan ini?" "Karena ingin membunuh para tahanan saja," kata Gang Taesik. "Apakah harus membunuh semuanya seperti ini?" kata Jinwo. Sambil tersenyum Gang Taesik menjawab, "Aku melakukan ini karena disuruh oleh seseorang, bahwa narapidana ini telah mengganggu anaknya, dan aku tidak bisa menolak permintaan karena sang anak dianiaya oleh penjahat ini. Aku akan membiarkan kalian hidup jika menutup mulut apa yang terjadi hari ini." Jinwo menolak karena dari ekspresinya membuktikan bahwa Gang Taesik ingin membunuh untuk memperlihatkan siapa yang paling kuat. Tak lama Jinwo diserang dengan kecepatannya dan bisa menangkis, tetapi Jinwo berusaha menyerang dan berhasil menebas, tetapi itu cuma ilusi. Mereka berdua bertarung dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh Song Cicul. Bahkan sampai terheran, ketika pertarungan berlanjut Miss Ju He juga membantu yang memberikan buff, yang berguna untuk peningkatan kecepatan dan tenaga. Melihat itu pun Gang Taesik berpikir harus secepat-cepatnya membunuh Jinwo. Pertarungan yang sengit pun terjadi, hantaman dan saling adu pedang pun terjadi pula. Dengan kesamaan kecepatan mereka, Gang Taesik melempar pedangnya kepada Miss Ju He tetapi bisa ditangkis Song Cicul. Karena Jinwo tidak fokus, dan mengkhawatirkan Miss Ju He akhirnya terkena serangan, tetapi itu tidak berdampak terhadap Jinwo. "Ternyata kau lumayan tahan juga." Jinwo menjawab, "Bisakah kau menurunkan niat membunuhmu? Karena itu mempengaruhi sistem yang membuat terus dan terus muncul, dan bersiaplah aku datang," kata Jinwo dengan tatapan tajamnya. Gang Taesik yang mendengar sangat marah, karena dari omongan Jinwo, semua seharusnya dimiliki Gang Taesik sang pembunuh. Dengan kecepatan kilat, mereka berdua saling adu pedang. Kemudian Jinwo menggunakan kemampuannya yang membuat dia bertambah cepat yang membuat Gang Taesik kaget dan bahkan terpental karena serangan Jinwo yang membuat goresan di pipi, dan tak lama efek racun pun bereaksi yang membuat mata menghitam. Gang Taesik berkata, "Jadi itu pisaumu, tampaknya ada efek yang menarik. Kalau begitu izinkan aku menunjukkan sesuatu yang menyenangkan." Gang Taesik pun menghilang keberadaannya yang membuat Jinwo kaget. Tetap konsentrasi dan masih bisa menangkis walau hawa keberadaan musuh tidak ada. Tidak ada yang bisa selamat setelah melihat kemampuan ini, kata Gang Taesik sambil menyerang kaki Jinwo yang membuatnya merasakan kesakitan. Miss Ju He sangat khawatir tetapi tidak bisa menolong karena diancam.
yang membuat Miss Juhe ketakutan. Jinwo sangat kesal dengan omongan Gang Taesik yang banyak omong. Kemudian Jinwo menggunakan skillnya yang membuat luka kakinya bisa disembuhkan. Mereka semua sangat kaget melihat kesembuhan instan milik Jinwo yang tak perlu disembuhkan Helear. Tak lama Gang Taesik menghilang lagi, Jinwo berkonsentrasi yang melihat setitik cahaya, itu berupa pergerakan musuh yang tak lama Jinwo berhasil menyerang walau tak mengenainya. Gang Taesik kaget dan mundur dan berkata, "Aku akhirnya paham. Perbedaan antara kau dan mereka adalah kau pernah membunuh sebelumnya kan? Hahaha, kita memang serupa Jinwo." Song Chi-chul yang mendengar perkataannya sangat terkejut. Gang Taesik berkata, "Aku akan mengeluarkan kekuatan penuhku kali ini," dengan tatapan seramnya. Dengan kecepatannya dan berusaha menyerang Jinwo, tetapi dengan santainya Jinwo bisa menangkis, dan Gang Taesik merasa kesulitan menyerang, karena masih memiliki hawa membunuh yang kuat sehingga Jinwo bisa merasakan kehadirannya. Tak lama Jinwo menggunakan skillnya, yang membuat sang lawan tidak bisa melangkah dan terhenti karena pancaran mata dari kekuatan Jinwo yang membuat Gang Taesik ketakutan. Ketika merasa badannya tidak berkutik, Jinwo menusuk dadanya yang membuat muntah darah. Gang Taesik berkata, "Kau ini apa? Kau seorang pembunuh tetapi memiliki kemampuan penyembuh, bahkan aku baru bertemu kali ini. Sebenarnya aku juga tidak yakin dengan kemampuanku sendiri, menurutmu aku dapat menjadi seberapa kuat?" Kata Jinwo. "Lihat bayanganmu, kau akan menjadi sekuat kedalaman bayanganmu," kata Gang Taesik dan akhirnya meninggal. Miss Juhe mendatangi Jinwo dan berterima kasih karena menyelamatkannya, dan mereka mengajak Jinwo keluar Dongwon untuk melapor ke asosiasi, tetapi Jinwo menolak dan ingin menyelesaikan misi Dongwonnya. Ketika Jinwo mencabut pedangnya, dia mendapatkan item dari mayat musuh, kemudian Jinwo menghampiri narapidana yang berpura-pura mati dan membawanya ke ruangan bos. Setelah masuk, Jinwo berjaga di pintu dan melihat narapidana bertarung sendiri, bahkan tanpa senjata dia langsung diterkam dan langsung dinikmati. Tak butuh waktu lama bos dikalahkan, bahkan tidak terlalu susah buat Jinwo. Setelah keluar Dongwon dan karena Song Chiyul melaporkan ke asosiasi, petugas pun mencari informasi dan bertindak. Di perjalanan petugas bertemu dengan Sung Jinwo dan Song Chiyul. Mereka diinterogasi, "Siapa yang membunuh Ranker B Kang Taesik?" kata petugas. Song Chiyul menjawab, "Aku yang membunuhnya bersama Miss Juhi yang memberiku buff jadi bisa mengalahkannya." Petugas juga menegaskan, "Ya, kalau kamu menerima bantuan dari Helear Rank B, aku rasa kamu dapat mengalahkannya." Mendengar itu Jinwo bertanya, "Kenapa Anda berbohong? Aku tidak bisa membayarmu karena sudah menolongku atas apa yang telah kau lakukan. Mungkin cuma ini yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikanmu, Jinwo." Ketika petugas akan pergi dia berkata, "Asosiasi tidak mencurigaimu Sung Jinwo, tetapi kamu harus berhati-hati karena pembantaian kemarin ada masalah adalah adik dari Huang Doksuk yaitu Huang Dongsu." Jinwo yang mendengar kaget dan berkata, "Maksudmu Ranker S, Huang Dongsu?" "Iya benar, dia adalah seorang rank S, tidak ada hukum yang dapat mengikatnya. Jadi mungkin kamu dan Yo Jinho akan diburu oleh seseorang yang bahkan ditakuti oleh para monster, begitu saja saran dariku." Setelah itu Jinwo pergikan inti magis waktu dulu yang diberikan Sung Jinwo untuk janji makan malam jika dia selamat.
Dan Jinwo pun menepati janjinya. Pada malam hari mereka berdua jalan bersama. Miss Juhe berkata, "Jinwo, kamu sudah sangat berubah sekarang. Bahkan aku belum berubah sedikit pun sejak kejadian itu." Jinwo menjawab, "Perubahan setiap orang beda-beda, kamu juga telah merasakan pahitnya hidup." Miss Juhe menjawab, "Kamu benar, tetapi jika aku melihatmu yang selalu terluka dan sampai suatu titik itu menyebalkan, aku kira kamu bodoh, tetapi kamu selalu bisa bertahan diri, matamu itu penuh dengan semangat hidup, untuk hari esok. Aku mengembalikan ini, karena kamu sudah kembali dengan selamat, dan aku akan pensiun Jinwo, makasih atas bantuanmu selama ini." Jinwo yang mendengar itu pun kaget. "Suatu hari nanti aku berada di daerah sana, aku akan mengajakmu berkencan lagi," kata Jinwo. Miss Juhe sambil tersenyum menjawab, "Aku akan menantikannya Sung Jinwo, aku pamit dulu." Melihat Miss Juhe pergi, Jinwo memegang inti magis dengan erat. Dia berpikir, harus bertambah kuat karena alasan Hunter Huang Dongsu yang ranking S. Pagi pun tiba di mana Yo Jinho sudah mengumpulkan 10 anggota yang akan mengikuti raid, bahkan silsilah dari anggota itu pun memiliki berbagai masalah pribadi, seperti pemabuk, keluar dari sekolah, kaki yang sakit. Jinwo yang melihat itu pun sangat heran. Tetapi Jinwo menjelaskan bahwa yang boleh masuk Dongwon hanya Yo Jinho dan Sung Jinwo saja. Mendengar penjelasan Jinwo, seorang parti bertanya, "Apakah kamu akan memberikan kita masing-masing 3 juta, walau kita tidak mengikuti penyerangan?" Yo Jinho menjawab, "Benar, 3 juta tiap penyerangan pada masing-masing dari kalian. Yang perlu kalian lakukan hanya menunggu di luar Dongwon sampai kita keluar." Tak lama Jinwo dan Yo Jinho memasuki Dongwon dan keluar kembali. Bahkan parti yang menunggu di luar sangat kaget dengan kecepatan mereka. Yo Jinho tanpa istirahat langsung menegaskan bahwa sehari harus menyelesaikan 3 Dongwon. Semua parti cuma kaget mendengar perkataan Yo Jinho, karena mereka memasuki Dongwon cuma berdua. Kemudian kita beralih ke Serikat, di mana petugas sangat kaget karena semua Dongwon tingkat rendah sudah dibeli dengan harga yang tinggi. Mereka sangat tertarik dengan Yo Jinho dan Sung Jinwo, sampai semua pegawai menyelidiki dari identitas dari mereka berdua. Karena sudah cukup dengan identitasnya mereka mencoba menyelidiki, bahkan ketua serikat yang bertindak langsung ke lokasi kemudian. Kita berpindah ke dalam Dongwon, di mana kumpulan serigala merasakan ketakutan karena kehadiran Sung Jinwo. Mereka tidak bisa merasakan keberadaannya karena menggunakan skill assassin dari pembunuh kemarin. Serigala tanpa perlawanan dibantai dan dicincang oleh Sung Jinwo, bahkan Yo Jinho yang melihat sangat kaget dengan kemampuannya yang baru. Tak lama notif pun muncul, bahwa level kenaikan Jinwo. Ketika sedang istirahat, serigala menyerang Jinwo, tetapi dengan mudah Jinwo melubangi serigala dengan cepat. Ketika Jinwo sibuk dengan pertarungan di dalam Dongwon, ketua serikat pun telah tiba di lokasi dan kaget melihat apa yang di luar Dongwon. Bahkan parti yang di luar seperti liburan, tidak memperlihatkan kecemasan atau ketakutan. Ketua serikat bertanya, "Mengapa semuanya sedang menunggu di luar Dongwon?" Bocah menjawab, "Kalian dilarang masuk." Mendengar perkataannya malah dimarahi karena seorang bocah ikut penyerangan Dongwon. Kemudian bocah itu pun menjelaskan bahwa dirinya juga seorang tim parti, dan mereka yang di luar juga termasuk tim parti.
Tak butuh waktu lama menunggu Jinwo dan Yo Jinho sudah menyelesaikan Dongwon dan keluar. Ketika mereka berdua asik membahas jumlah Dongwon yang akan diserang, mereka tidak menyadari jika ketua serikat berada di depan mereka. "Pemburu Sung Jinwo," kata ketua serikat, "senang bertemu dengan Anda. Aku adalah ketua dari Departemen Kedua Manajemen Serikat White Tiger. Aku akan langsung ke intinya saja, kita menginginkan kamu bergabung dengan serikat kami, dengan nilai 2 kali lipat yang telah ditawarkan oleh Yo Jinho." Jinwo menjawab, "Berapa harga dari bangunan serikat, sehingga kamu dapat membuat penawaran seperti ini?" Ketua serikat yang mendengar pun kaget, "Kita tidak menggunakan semua lantai, tapi seharusnya sekitar 50 miliar. Jinwo menyaut, "Apakah kamu mau menyerahkan itu padaku?" Ketua serikat dengan keringat dingin menjawab, "Aku tidak yakin mengenai apa yang kamu katakan." Jinwo pun menjelaskan, "Aku ditawari bangunan Yo Jinho seharga 30 miliar, jika kamu memberikan 2 kali lipat otomatis kamu menawarkan bangunan serikatmu." Mendengar penjelasan Jinwo, ketua sangat kaget, bahkan berpikir seberapa hebat kemampuannya hingga ditawari dengan nominal yang besar. Jinwo menambahkan, "Aku tidak membual, aku dapat memastikannya untukmu." Ketua serikat menjawab, "Harga setinggi itu berada di luar kemampuanku. Jika kamu beri waktu aku akan negosiasi dengan petinggi serikat." Jinwo tanpa panjang lebar langsung pergi dan berkata, "Kalau begitu kita sudah selesai di sini." Tetapi baru melangkah Jinwo baru menyadari dan berkata, "Bagaimana bisa memperoleh informasi ini mengenai aku?" Sambil menggores pipi ketua serikat, Jinwo menghilang keberadaannya. Ketua serikat menyadari bahwa pantas Yo Jinho memberikan tawaran yang fantastis karena Jinwo memiliki kemampuan stealth. Ketua serikat pun menjelaskan, "Aku mendapatkan dari penelitian mengenaimu, bahwa seseorang yang menyelesaikan Dongwon ranking C dengan kecepatan yang tinggi. Kamu juga mengalami pembangkitan yang memiliki kemampuan pemburu tingkat tinggi." Jinwo bertanya, "Berapa orang yang sudah tahu mengenai aku?" "Hanya aku dan anak buahku saja," kata ketua serikat. "Aku menginginkan hal ini dirahasiakan, jika bocor berarti itu ulah kalian berdua," kata Jinwo. Ketua serikat menegaskan, "Aku akan menjaga rahasia ini, dan tenang saja. Kalau begitu bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kami akan jual 3 gerbang rank C dengan harga 1 gerbang 300 juta. Mendengar perkataan Jinwo, ketua serikat menjawab, "Itu mustahil, karena mana kristal jika ditotal cuma 200 juta, dengan hargamu kita akan rugi. Bagaimana jika 200 juta? Tanpa pikir panjang Jinwo menyetujuinya, dan sebelum pergi Jinwo memberikan penyembuh untuk ketua, dan pipi yang tergores pun langsung sembuh. Tak lama kemudian mereka berpisah. Pada keesokan harinya Jinwo ingin memasuki Dongwon dari sistem. Tanpa ketakutan Jinwo malah merasa senang. Tak lama petir menyambar di depan Jinwo. Ternyata itu sebuah Dongwon. Setelah memasukinya Jinwo langsung berhadapan dengan prajurit yang menggunakan zirah. Tetapi Jinwo merasa gerakannya sangat lambat, serangannya tidak memiliki banyak kekuatan, bahkan kekuatannya tidak seberapa, tetapi Jinwo masih kewalahan. Karena berbagai serangan pedang tidak berdampak, Jinwo berusaha melepas zirah kepalanya, dan ternyata itu berhasil. Monster boneka tumbang hanya memukul kepalanya. Kemudian Jinwo melanjutkan perjalanan,
Tetapi Jinwo baru menyadari bahwa belum menyelesaikan misi harian. Jinwo juga berkeinginan untuk melawan Kalabang, karena dulu cuma berlari dan sekarang Jinwo sudah tambah kuat. Monster boneka pun muncul. Jinwo memukul yang membuatnya terhempas cukup jauh. Kemudian menyerang monster boneka yang lain, dan Jinwo terus menyerang menghancurkan kepalanya. Notif pun muncul untuk kenaikan level. Jinwo juga mendapatkan item dan armor yang dipakai tidak tampak dari luar. Jinwo juga mendapatkan item penyimpanan emas. Ketika lagi memeriksa yang didapatnya, Jinwo menyadari kalau ada musuh dan menusuknya. Monster itu pun menggunakan kemampuan stealth yang bisa menghilang. Karena Jinwo kaget dengan kemampuannya, tak lama dia diserang dari belakang yang berupa sihir bola. Jinwo bisa menghindarinya dengan mudah. Setelah menoleh ke belakang, monster boneka sudah siap menyerang. Jinwo juga merasa tempat kali ini lebih susah dari yang di Dongwen lain, karena ada bermacam-macam monster. Jinwo juga perlu menggunakan status yang berbeda dari masing-masing monster. Saat pertarungan ini Jinwo sangat tidak diuntungkan, dia mulai kelelahan. Ketika Jinwo ingin istirahat sebentar, langsung ditembak anak panah dari monster boneka yang bersiap menyerang Jinwo berbagai arah. Tak butuh waktu lama Jinwo bisa mengalahkannya. Dia mendapatkan item dan peralatan dari mayat monster. Ketika selesai istirahat, Jinwo memulai kembali perjalanannya. Sampailah di depan pintu yang besar. Tak lama Jinwo membuka pintu ruang bos. Jinwo merasakan hawa yang dingin, ruangan yang sangat luas, bahkan ada tahta raja tetapi kosong. Tak butuh waktu lama hentakan kaki muncul. Jinwo yang melihat sangat kaget dengan auranya. Jinwo berpikir kekuatan yang besar berasal dari monster boneka tersebut. Monster ksatria yang melindungi kursi kosong. Tak lama monster menyerang. Jinwo masih bisa menghindarinya, tetapi efek dari tebasannya tadi bisa merobohkan pilar dengan mudahnya. Jinwo berusaha menusuknya, tetapi tidak menembusnya. Monster pun mulai mengayunkan pedangnya ke arah Jinwo, dan boom! Hantaman pedang yang kuat, tetapi Jinwo bisa menghindarinya. Serangan terus berdatangan, Jinwo cuma bisa menghindarinya. Dan dengan kecepatannya bisa menjauh jaga jarak, karena menggunakan senjata tidak bisa melukainya. Jinwo menyimpan pedangnya dan mencoba bertarung dengan tangan kosong. Tetapi apa yang dilakukan si monster, bahkan dia melepaskan jubahnya, bahkan pedang yang di punggungnya juga. Monster ksatria juga menginginkan pertarungan yang adil. Tak butuh waktu lama, monster menyerang Jinwo, menghantamkan ke tembok dengan kecepatannya. Jinwo sampai kesakitan, dan monster langsung memukul dada Jinwo tetapi masih sempat menangkis dengan tangannya. Karena dampak serangan monster Jinwo merasa kesakitan. Kemudian Jinwo ingin mencoba dengan kecepatannya. Setelah mendarat di dekat monster malah Jinwo yang diserang. Tetapi masih bisa menangkis sampai terpental. Kemudian monster dan Jinwo saling adu pukulan tanpa henti. Tetapi Jinwo masih kalah adu jotos dan terpental. Bahkan Jinwo terkena pukulan, tetapi masih bisa digunakan untuk menendang kepala monster. Tetapi tidak berdampak apapun. Malah kaki Jinwo tertangkap dan monster pun memukul Jinwo sampai terpental dan menghantam dinding. Sampai muntah darah Jinwo pun terjatuh dan langsung duduk di kursi raja. Monster menghampiri Jinwo dan mengambil pedangnya yang bersiap memenggal kepala Jinwo. Tetapi Jinwo masih bisa menahan pedangnya dengan sarung tangan zirah.
Karena tekanan pedang monster membuat hempasan angin yang kuat, Jinwo mengeluarkan pedangnya dan menusuk mata monster yang membuatnya kesakitan. Kemudian Jinwo meraih punggung monster dan menghantamkan ke dinding. Monster mencabut pedang yang tertancap di matanya yang ingin ditancapkan ke Sung Jinwo, tetapi pedang itu pun hilang diambil Jinwo yang kembali ke tangan kanannya kemudian menusuk dagu dari bawah. Dengan sekuat tenaga Jinwo menusuk lebih dalam, dan tak lama monster kesatria pun meninggal. Jinwo sampai kelelahan untuk mengalahkan monster itu, karena dia berpikir kemampuan, teknik, keterampilan dan pengalaman, Jinwo masih kalah dari monster ksatria yang dikalahkan, bahkan jika bisa mengalahkan itu pun cuma keberuntungan. Setelah mengalahkan monsternya Jinwo mendapatkan item, yang lebih dari 5 dan bahkan emas yang banyak. Jinwo mencoba memakai zirah kepalanya, tak lama lubang cacing muncul, Jinwo pun mulai bersiaga, dan timer pun muncul untuk berapa lama Jinwo bisa bertahan. Monster boneka mulai bermunculan sampai Jinwo dikepung dan menggunakan kemampuan assassin yang menghilang. Tetapi dari sekian monster ada mage mencoba mencari keberadaan Jinwo, tak butuh waktu lama keberadaannya ditemukan, monster langsung menyerang, tetapi Jinwo bisa menghindar dan membalasnya sampai monster terpental jauh. Satu persatu monster boneka dihajar kepalanya sampai penyok, tetapi monster terus berdatangan sampai Jinwo lengah dan terkena serangan. Monster selalu keluar dari gerbang tanpa henti. Jinwo berpikir ingin keluar menggunakan Hersen karena merasa tingkat kesusahannya terlalu tinggi. Ketika hendak pergi Jinwo terkena serangan dan terhempas sampai terbaring. Tetapi Jinwo masih mampu berdiri, bahkan dia melompat tinggi dan mulai terjun menyerang monster boneka. Jinwo mulai kelelahan, masa lalu mulai menghantuinya yang memiliki julukan hunter terlemah. Bayangan setiap orang menghantuinya, bahkan Miss Juhe muncul dan berkata, Jinwo beristirahatlah sekarang. Kemudian bayangan assassin muncul dan berkata, mengapa kamu selalu menghindari jalan aman dan selalu menari di tangan kematian? Bahkan bayangan dirinya sendiri muncul. Dan berkata, aku tidak percaya bahwa kita adalah orang yang sama, kamu sudah banyak berubah, kamu juga tampak kuat, tapi yang berubah hanya tampilanmu saja, dasar pecundang. Karena Jinwo tidak fokus, monster boneka mencoba menyerang Jinwo tetapi berhasil mengalahkannya dengan pukulannya. Monster terus berdatangan, menyerang tanpa henti, bahkan sampai Jinwo terkena dan terhempaskan ke tanah hampir kehilangan kesadaran. Di waktu yang sama monster mencoba menyerangnya tetapi notif muncul untuk hukuman karena belum menyelesaikan misi harian. Jinwo terselamatkan dan berpindah ke padang gurun untuk hukumannya. Jinwo membuka story dan mengambil obat penyembuhan stamina. Setelah selesai Jinwo bersiap menunggu monster kelabang. Tak butuh waktu lama monster muncul dan menerkam Jinwo, tetapi dengan mudah menghindar, dan menusuk kepalanya satu persatu. Bahkan Jinwo bisa mencabik kelabang dan semua bisa dikalahkan. Setelah selesai Jinwo meminum penyembuh dan masih 3 menit sebelum kembali ke medan perang Jinwo mencoba membeli senjata yang dikhususkan untuk pertahanan yang kuat. Setelah membeli dengan harga yang mahal, Jinwo mengikatnya, dan menggunakan rune untuk mendapatkan kemampuan dari monster zirah yang tadi. Tak lama Jinwo kembali, monster boneka bertambah banyak yang menunggu kehadiran Jinwo. Perang pun dimulai, dengan kecepatan dan pedang barunya Jinwo dengan gampang membelahnya.
satu persatu monster dikalahkan, tetapi Jinwo merasa tidak naik level meskipun melawan monster sebanyak tadi. Jinwo menyimpulkan bahwa ada mage yang bisa sihir pemanggilan karena seiring waktu, para monster boneka selalu bertambah banyak. Kemudian Jinwo melempar pedangnya yang mengenai kepala mage, tak disangka monster boneka juga tumbang. Jinwo menggunakan skillnya untuk menemukan penyihir yang tersisa, satu demi satu penyihir tumbang, dan dengan pedang barunya Jinwo dengan gampang membelah zirah monster. Monster tak ada habisnya, tetapi Jinwo tetap maju dan pada saat lengah Jinwo terkena pedang yang menancang di perut. Walau sakit, Jinwo masih terus bertarung sampai sang penyihir menyatukan monster boneka menjadi satu. Golem itu menyerang Jinwo tanpa henti, tetapi kesempatan itu malah digunakan untuk membunuh penyihir yang tersisa, dan pertarungan pun selesai. Notif muncul untuk pemberitahuan monster semua terkalahkan dan Jinwo juga mendapat kelas pekerjaannya adalah Neomancer atau pembangkitan, yang membuat Jinwo kaget karena tidak terpikirkan olehnya. Kita lanjut di video selanjutnya, jangan lupa bantu subscribe, agar lebih semangat buat video.